Salam Bekamers Indonesia. Kembali lagi dengan saya Rahmat Faisal Nasution. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di klinik Bekam Zen Nasution. Hari ini saya akan membuat sebuah video review tentang sebuah alat bekam yang sangat terkenal mereknya. Jadi yang cukup terkenal dan bisa dibuat dan cukup standar operasional untuk digunakan itu ada merek Kanzu, ada merek Samora. Hari ini spesial saya akan mereview alat bekam merek Samora. Di video sebelumnya saya sudah mereview alat bekam Kanzu dan alat bekam merek Samora. Yang Kanzu ukuran 12, yang Samora ukuran 12 cup. Kemudian yang Samora itu sekitar ada 20 cup. Nah, hari ini spesial saya akan mereview alat bekam Samora yang cukup fantastis. Ini digunakan untuk orang-orang yang sudah membangun brand sebagai bekamer dan ingin mencari alat-alat bekam yang lebih berkualitas. Oke, langsung saja saya akan hadirkan barangnya langsung di sini ya. Oh, belum ya? Oke. Ya, jadi ini barangnya besar sekali. Jadi ini barangnya luar biasa besar ya. Maksudnya tempatnya besar. Ini kayak koper. Jadi bisa dilihat teman-teman. Jadi ini kita bawa ini kayak notice nggak sih? Kalau misalnya kayak di film-film zaman dulu gitu, kalau ada orang yang diculik gitu, disuruh bayar, terus yang orang kayaknya tuh bawa kayak koper isinya uang gitu ya kan? Pernah nggak sih? Nah, hari ini saya hadirkan ini. Terus ini jadi kita buka langsung saja. Ini Samora Byuhang. Ini ada tulisan Koreanya, saya nggak tahu nih. Made in Korea. Jadi ini dibuat di Korea. Oke, kita lihat di sini isinya 30 premium. Luar biasa ya. Cara bukanya juga aduh gila. Oke, langsung saja. Pertama kita ada instruction book. Jadi buku untuk instruksi, buku panduan. Jadi ada beberapa bahasa. Ada bahasa Korea, ada bahasa Indonesianya. Alat bekam dipasang di mulut, inlet, kompak, vakum, dan karet. Kemudian ada bahasa Arabnya juga. Dok ma'adatil hijamat dakhilu fatatim mudaqatil ishab bla 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 bla. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini ada juga gimana cara kita mensterilisasikannya. Bisa juga dengan air hangat dan sebagainya. Jadi teman-teman yang beli alat bekam ini pasti dapat ya buku ini, ya nggak buku sih, cuman kertas doang aja, panduan yang sangat penting. Oke, kemudian ini barang-barangnya bisa dilihat di sini ada, waduh luar biasa. Kita rapikan dulu. Oke, kita hitung dulu, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 cup. Spesialnya di sini itu unik. Jadi ada yang kecil, kemudian ada ukuran sedang biasa, kemudian ada ukuran yang lebih besar dan ukuran yang sangat besar. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Apa ini? Oval ya, bentuknya oval untuk ukuran yang kecilnya, kemudian ada untuk ukuran yang besarnya. Oke. Jadi ini udah sangat kompleks ya untuk kita gunakan. Mulai dari misalnya titik ini kita gunakan di bagian, biasanya kalau kita ngebekam untuk alat yang kecil itu di daerah kepala, gimana ya, di kening ke dekat ke leher. Nah, ini untuk ukuran kulit atau ukuran bagian permukaan kulit yang kecil. Jangan kita gunakan ini untuk badan karena sayang sekali, terlalu nanggung. Oke. Jadi di sini ada 30 cup, kemudian ada alat penyedotnya. Alat penyedotnya juga sangat mudah, sangat simple, sangat elegan dan sangat gampang. Jadi ini untuk anak-anak SD juga udah bisa.
Nah, ini itu terbuat dari apa nih ya? Terbuat dari besi kali ya, bukan ya kan? Besi enggak sih? Oke. Dan ini ada selangnya juga luar biasa. Kemudian mungkin sebagian dari kita ada yang bertanya, terus apa sih gunanya selang ini gitu? Nah, selang ini digunakan untuk membekam untuk penyambung antara penyedot dengan cup yang mau dibekam. Dan ini biasanya kita gunakan untuk orang untuk membekam diri sendiri. Contohnya seperti ini ya. Misalnya kita paskan ke daerah mana nih yang mau kita bekam, misalnya daerah punggung. Dah, cukup kita sedot 2-3 kali. Kemudian selesai. Kemudian untuk untuk kelebihannya teman-teman juga udah lihat kualitasnya, dan ini alat-alat bekam untuk yang merek Samurai ini bisa dibersihkan dengan menggunakan air panas, bisa menggunakan air hangat, menggunakan air biasa, dan bisa direbus. Mungkin ada yang bertanya kali, ngapain alat bekam direbus kali ya? Tapi ya memang begitulah, semakin steril alat bekam, semakin orang percaya sama kita, semakin orang menaruh kepercayaan itu, sehingga orang mau datang lagi untuk bekam ke kita, karena kita udah menjamin nih, yang mana alat-alat bekam ini setelah kita bekam, kita cuci menggunakan rebusan air. Kemudian, dan ini cukup kuat, sangat kuat, ini bisa bertahan sampai lama, sampai kapanpun. Dan kalau dibandingkan merek kayak Kanzu gitu, dia cukup istilahnya gini. Jadi kalau misalnya cup ini kita letak ke badan pasien, itu intensitas kekuatan dia nempel ke badan itu lebih kuat dibandingkan kalau kita menggunakan merek yang lain, merek Kanzu misalnya. Saya kan punya merek Kanzu. Nah, ini lebih kuat kenapa? Karena ya itu tadi, dari segi kualitas karena bagus, jadi kita nggak perlu takut nih kalau misalnya kita ngebekam di bagian yang mana itu lepas, misalnya kan lepas gitu. Nah, kalau di merek Kanzu misalnya kayak punya saya tuh, saya sudah pakai hampir 1 tahun, dan ternyata setelah 1 tahun lebih itu ada dia cup yang mana nggak terlalu kuat lagi ininya, nggak kencang, sehingga misalnya kita gunakan nanti dia bisa kempes sendiri. Nah, itu kelebihannya. Kemudian untuk kelebihan yang lainnya bisa dilihat ya. Kekurangannya mungkin ini tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang ekonominya minimum, atau orang-orang yang kayak kelas-kelas kita lah mungkin ya kan. Karena ini harganya cukup fantastis. Jadi untuk satu paket gini itu harganya 900.000. Jadi 900.000 kita gelontarkan uang 900.000 untuk membeli alat-alat ini. Ya walaupun worth it juga untuk kita gunakan untuk praktek bekam. Tapi untuk orang-orang pemula yang baru belajar, silahkan kita, kalau saya sih ngerekomendasikan menggunakan alat alat bekam merek yang lain. Misalnya contohnya Kanzu ukuran dengan jumlah 12 cup. Dengan jumlah 12 cup yang Kanzu ini itu udah cukup kompleks. Artinya cukup komprehensif kita gunakan, karena ada yang kecilnya juga, ada yang sedangnya juga, ada yang di bawah ini lebih kecil lagi, kemudian ada yang lebih besar. Oh, ternyata ini lebih besar lagi ya. Kalau ini nggak ada sih di yang Kanzu. Dan itu cukup kompleks. Selain dari yang jumlahnya 30 di Samora, itu nggak ada yang besar-besar kayak gini. Jadi kalau misalnya di bawahnya yang 20, yang 19 ke bawah, itu semua paling besar segini. Paling besar segini. Jadi ya cukup rugi sih menurut saya kalau misalnya kita beli alat bekam merek Samora, itu nggak langsung yang harga 900 itu cukup rugi. Kenapa? Karena ya paling besarnya cuma segini. Kita nggak bisa gunakan yang ukuran besar kepada orang yang tubuhnya lebih besar, karena mentok gitu, terlalu kecil kan kalau misalnya kita gunakan ini. Tapi kalau misalnya ini itu ya bisa. Cuman pun kekurangan yang lain apa ya? Oke lah, banyak ini ya. Tapi untuk orang-orang yang misalnya kita bekam badannya besar, itu nggak cukup kalau misalnya kita gunakan cup yang kecil ini. Walaupun fokus kita sebenarnya bukan untuk darahnya yang banyak atau enggak, tapi kan kenapa tidak kalau misalnya kita mengeluarkan darah yang banyak
dengan ukuran cup yang lebih besar sehingga tampungan darahnya juga lebih banyak. Karena di sini hampir semuanya mereknya kayak gini kan, ukurannya seperti ini. Nah, sehingga kalau misalnya kita baru bekam beberapa orang, kita misalnya gunakan ini yang besar, paling ini untuk di daerah kahil satu. Kemudian yang ini mau di daerah mana kita letak. Kemudian selebihnya kita pakai yang ini. Jadi itu kekurangannya. Kekurangan yang saya review, yang saya lihat seperti itu. Jadi secara kualitas ini juga udah luar biasa. Dan kalau misalnya kita udah menjadi bekamer profesional, silakan kita konsumsi, kita menggunakan ini supaya lebih elegan, lebih memberikan trusting lebih kepada orang lain, dan membuat kita lebih pede melakukan yang namanya bekam. Oke, itu saja untuk review hari ini. Jadi saya gimana ya, mau ngerekom sih untuk gini, ngerekomendasikan untuk orang yang sudah belajar banyak, belajar bekam dan sudah menggunakan merek Kanzu, kemudian dia ingin menambah kualitas sehingga memudahkan dia. Karena kenapa? Kalau misalnya kita gunakan ini, itu lebih cepat. Contohnya misalnya, itu lebih cepat. Itu lebih cepat. Dan ini ya itu tadi. Nah, satu tarikan gini aja. Gini, satu tarikan ini itu udah cukup kuat dibandingkan misalnya merek Kanzu. Tapi kalau misalnya merek Kanzu itu harus 2 kali. Nah, baru dia kencang. Ini udah terasa kali dan kuat sekali. Jadi untuk orang-orang yang sudah belajar dan profesional di bekamnya, silakan untuk konsumsi merek Samora. Dan dua-duanya ini itu udah standar internasional, udah dipakai dimanapun. Yang merek Kanzu itu diproduksi di mana ya, di Cina ya kan, dan untuk yang Samora diproduksi di Korea. Oke, itu untuk hari ini. Dan ini juga ada tambahan, ini itu mungkin ada yang bertanya ya, Bang, ini apa sih fungsinya? Nah, ini itu untuk pembatas. Misalnya nih, kita masukkan barangnya, kita masukkan satu ya. Kita masukkan satu, dah. Ini untuk pembatas kita ngebekam orang. Misalnya kita bekam tangan nih, dah, udah sampai ke yang merah itu, udah itu batasnya. Jadi tidak susah. Dan ini itu anak kecil pun kalau dia udah tahu ini batasnya, dia nggak akan menarik sampai 4-5 kali karena dia udah jelas ini batasnya. Jadi ini untuk memudahkan orang-orang yang mungkin secara umur masih kecil atau secara pengetahuan juga belum banyak, sehingga dia ketika menggunakan itu ini juga lebih gampang. Makanya ini itu ada. Dan kalau misalnya kita, kadang-kadang saya tidak pakai ini ya, karena tidak pakai ini. Jadi kenapa nggak pakai ini? Apa ya, kadang-kadang dia terlalu membatasi, padahal masih kurang ya. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, terima kasih sudah menonton review saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ini alat pokoknya keren dan sangat bermanfaat kalau misalnya kalian sudah menapaki jalan menjadi seorang bekamer, atau orang-orang yang mau belajar bekam dan ingin langsung terjun ke dunia profesional. Silahkan beli alat ini dan bisa digunakan dimanapun, bisa diajarkan ke siapapun, dan bisa dipraktekkan kapanpun. Oke, kurang lebihnya seperti itu review dari saya untuk hari ini. Saya Rahmat Faisal Nasution. Saya membuka praktek bekam di daerah Medan dan saya melayani usaha bekam ke banyak orang, ke berbagai kalangan. Siapapun itu, siapa yang mau bertanya kepada saya akan menjawab dengan sukarela, dengan senang hati. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada kekurangan mohon maaf, kalau ada kata-kata yang salah juga saya mohon maaf. Jangan lupa untuk memberikan energi saya untuk selalu buat video. Subscribe video ini dan jangan lupa like, artinya kalian memang ada keinginan atau apa ya, ribet ya. Suka like, pencet tombol like kalau misalnya suka video saya, dan jangan lupa beri komentar di kolom bawah dan share kepada yang lain kalau misalnya dirasa bermanfaat. Itu saja kurang lebih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.